Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Hamba Tuhan yang diurapi pada bacaan kita akan menjadi sosok pribadi yang membawa Sion terbebas dari pembuangan. Meskipun demikian, kriteria itu kemudian dilekatkan kepada sosok yang disebut Mesias. Kriteria yang pertama adalah ia akan memberitakan firman Tuhan kepada orang yang miskin, rendah hati, dan mengalami siksaan. Kedua, ia akan menyembuhkan dan merawat mereka yang sakit secara jasmani maupun rohani, bahkan hatinya yang hancur. Ketiga, ia akan membuka berbagai belenggu yang mengikat serta membebaskan mereka dari dosa. Dan yang keempat adalah ia akan membangun kembali segala reruntuhan yang terjadi akibat murka Tuhan atas perbuatan umat yang meninggalkan Dia. Keempatnya adalah segala tindakan yang dilakukan Allah untuk mengadakan tahun rahmat Tuhan, yaitu pembebasan dari segala hutang dan dimerdekakan dari perbudakan. Pribadi yang diurapi Roh Allah itu akan mengangkat setiap umat dalam status sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Artinya, umat akan dilayakkan untuk menghidupi peranannya sebagai imam bagi Tuhan. Pertama, untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh yakin dan kesungguhan hati. Dan yang kedua, untuk memperdamaikan orang lain kepada Tuhan dengan cara mengerjakan tugas-tugas di atas. Itu merupakan kesaksian kita sebagai umat yang telah menerima pembebasan dan pemeliharaan Tuhan, serta tanda bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Keterikatan pada dosa adalah tanda bahwa diri kita belum beres atau belum sungguh-sungguh hidup dibebaskan oleh Tuhan. Pembebasan sudah Tuhan kerjakan, maka tugas kita adalah tidak lagi
mengikatkan diri pada perbuatan dosa, agar kita tidak hanya berkutat di dalamnya, serta dimampukan untuk membawa orang lain, mengantar mereka pada pembebasan yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan, mari bereskan segala sesuatu yang mengikat pada diri kita, agar kita sungguh-sungguh mengalami pembebasan yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun dipanggil dan tergerak, bahkan memiliki dorongan yang besar untuk melanjutkan kabar berita pembebasan yang Tuhan Yesus kerjakan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, agar mereka turut mengalami pembebasan yang sudah kita rasakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari segala belenggu yang mengikat kami. Tolong kami agar kami tidak lagi mengikatkan diri kami kepadanya, tapi justru sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, serta kami terbeban untuk orang-orang di sekeliling kami, agar mereka turut mengalami pembebasan yang seperti kami rasakan. Tolong kami Tuhan, bantu kami dan berikanlah kekuatan kepada kami. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.